Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 210, Lembah yang Mengerikan. Menyadari keanehan kabut tebal di sekitarnya, Huang Xiaolong meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak membuang waktu, segera berubah menjadi asura fisik. Membentangkan Wings of Demon di belakangnya sambil bergerak maju dengan hati-hati, matanya mengamati situasi di sekitarnya. Keheningan terasa di keempat arah, begitu sunyi sehingga terasa menyeramkan. Sesekali, teriakan melengking dari makhluk tak dikenal terdengar dari depan, membuat bulu kuduk meremang. Huang Xiaolong bergerak perlahan dan hati-hati melewati kabut tebal berwarna abu-abu gelap selama 1 jam. Tidak ada apapun di sekitarnya selain kabut abu-abu gelap. Sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong tampak tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Perasaan bawaan akan bahaya yang akan datang dari lubuk jiwanya. Perasaan tidak nyaman ini memberi Huang Xiaolong ilusi bahwa dia berjalan selangkah demi selangkah ke bagian terdalam neraka. 1 jam lagi berlalu. Satu-satunya perbedaan adalah kabut abu-abu gelap semakin pekat semakin jauh ia melangkah. Ketika Huang Xiaolong pertama kali memasuki lembah, ia dapat melihat setidaknya 10 meter di sekelilingnya. Sekarang, ia hampir tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri saat ia mengulurkan tangannya di depan dirinya. Huang Xiaolong terus berjalan lurus ketika tiba-tiba, kabut abu-abu di sekitarnya bergerak seperti air mengalir disertai jeritan aneh yang mulai semakin jelas. Ketika kabut abu-abu gelap itu bergerak, tampaknya ia memicu teriakan aneh. Saraf Huang Xiaolong menegang, ekspresi serius terlihat di wajahnya saat ia bersiap untuk bereaksi terhadap perubahan apapun setiap saat, mengalirkan ki pertempurannya. Jeritan tajam terus bergema di lembah. Huang Xiaolong menduga teriakan itu berasal dari sejenis makhluk hidup yang mungkin bukan bagian dari ras binatang iblis. Kedengarannya lebih mirip dengan iblis jahat dari dunia bawah. Tiba-tiba, sesuatu yang kuat menerjangnya dari depan, menembus kabut dan mengejutkan Huang Xiaolong. Sayap iblis mengepak saat dia berbelok ke samping, memperlihatkan kemampuan jiwa bela dirinya, bayangan hantu pada saat yang sama untuk menghindari makhluk yang menyerangnya. Makhluk hitam pekat melesat keluar dari kabut. Bentuknya seperti manusia tetapi memiliki 4 lengan dan mata merah menyala. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang mengerikan. Huang Xiaolong nyaris tidak berhasil menghindari tabrakan dengan makhluk aneh itu. Makhluk hitam aneh itu bergerak cepat melewati Huang Xiaolong, mengirimkan gelombang panas yang membakar dari api mengerikan yang membakar tubuhnya ke arahnya yang membuatnya merasa seperti jatuh ke lautan api dendam. Rasa sakit yang menusuk-menusuk menembus permukaan kulitnya dari ledakan suhu tinggi. Dalam keadaan umum, dengan mengandalkan fisik asura dan bertahun-tahun menelan mutiara naga api, bahkan dibakar pada suhu tinggi dengan api fana tidak akan membahayakannya sedikit pun. Namun nyala api ini, hanya gelombang panas sisa yang keluar darinya sudah cukup untuk menyebabkan Huang Xiaolong kesakitan. Orang bisa membayangkan teror dari nyala api yang tidak dikenal ini. Makhluk aneh itu tidak mengejar Huang Xiaolong. Sebaliknya, ia berlari kembali ke dalam kabut abu-abu gelap yang tebal seolah-olah tidak melihatnya. Akan tetapi, beberapa saat setelah Huang Xiaolong menghindari serangan makhluk hitam aneh itu, hanya dalam selang beberapa saat, makhluk hitam aneh lain menerjangnya lagi dari depan. Karena khawatir, Huang Xiaolong sekali lagi menampilkan bayangan hantu. Dan hal yang sama terulang setiap beberapa kali tarikan napas. Satu demi satu, makhluk hitam aneh ini tampak tak berujung. Ketika satu menghilang ke dalam kabut, yang lain akan segera muncul. Dan hal yang membuat wajah Huang Xiaolong menjadi jelek adalah setiap kali yang baru muncul, kecepatan serangan dan nyala api di tubuh mereka menjadi lebih mengerikan. Pada awalnya, api pada makhluk hitam aneh ini hanya mengeluarkan gelombang panas sisa yang meninggalkan sensasi terbakar pada kulit Huang Xiaolong sedangkan sekarang, sensasi terbakar semacam ini merasuk ke dalam tubuhnya, memengaruhi organ-organ dalamnya. Sakitnya luar biasa. Setelah menghindari lebih dari selusin makhluk hitam aneh ini, Huang Xiaolong benar-benar merasa gentar ketika ia melihat makhluk lain muncul dan datang langsung ke arahnya. Dalam sekejap mata, makhluk itu telah sampai di depan Huang Xiaolong. Bahkan dengan menggunakan pantong sado secepat yang dia bisa, salah satu lengannya terkena gumpalan kecil api yang tidak diketahui. Rasa sakit yang mengejutkan menyelimutinya seolah-olah dia sedang dipanggang dalam api neraka. Rasa sakit yang menusuk itu terlalu berat untuk ditanggung bahkan untuk seseorang seperti Huang Xiaolong, dia menjerit kesakitan. Setelah rasa sakitnya hilang, Huang Xiaolong mengamati tempat api itu menyala dan melihat ada luka seperti terowongan yang menembus dagingnya, berdarah, dan menghujam hingga ke tulang. Huang Xiaolong tercengang. Inilah pertama kalinya sesuatu berhasil menembus pertahanan fisiknya dan melukainya sampai sejauh ini. Pada saat itu, Huang Xiaolong tidak ragu lagi. Dia segera memanggil naga hitam dan biru serta mengubah jiwanya. Menyatu dengan roh bela diri naga kembar, lapisan sisik naga hitam dan biru menutupi permukaan kulit Huang Xiaolong. Lubang dalam tulang di dagingnya perlahan sembuh. Makhluk hitam aneh lainnya muncul dan menyerbu ke arahnya.
Huang Xiaolong menghindar dengan langkah samping yang cepat. Setelah transformasi jiwanya, kecepatan Huang Xiaolong meningkat pesat. Namun, bahkan melalui sisik naga tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, Huang Xiaolong masih merasakan panas api yang memancar dari tubuh makhluk hitam itu. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berhasil bertahan selama setengah jam lagi setelah transformasi jiwa, namun setengah jam berikutnya menjadi perjuangan yang berat. Salah satu makhluk hitam aneh lainnya berlari keluar dari kabut abu-abu pekat, lebih cepat daripada makhluk sejenisnya sebelumnya. Huang Xiaolong gagal menghindar bahkan dengan kecepatannya yang meningkat dari transformasi jiwa. Kedua lengan Huang Xiaolong terkena sebagian api dari tubuh makhluk aneh itu, menari-nari di sisik naga yang melindungi tubuhnya. Sisik naga itu terlihat berjatuhan sepotong demi sepotong dengan mata telanjang. Kecepatan makhluk terakhir 5-6 kali lebih cepat dibandingkan yang pertama. Beberapa menit kemudian, semua sisik di tubuh Huang Xiaolong telah terlepas. Huang Xiaolong hampir tidak bisa dikenali karena penampilannya yang menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan lubang-lubang berlumuran darah yang hangus terbakar hingga ke tulang. Aku tidak menyangka akan mati di sini. Huang Xiaolong berpikir dengan nada menghina, apakah aku akan kembali ke bumi setelah aku mati? Kesadaran Huang Xiaolong mulai menurun dan tubuhnya bergoyang tak stabil. Saat hendak jatuh ke tanah, kabut abu-abu gelap pekat di sekitarnya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan sebelumnya. Anehnya, jeritan melengking dari makhluk hitam aneh itu juga menghilang. Huang Xiaolong menatap kosong ke sekelilingnya. Ketika kabut abu-abu gelap menghilang, seluruh lembah menampakkan diri di depan matanya. Di sekitar lembah itu terdapat batu-batu hitam. Selain batu-batu itu, ada beberapa pohon hitam acak dengan bentuk yang aneh. Setiap pohon hanya memiliki 2 cabang, seperti 2 lengan seseorang. Huang Xiaolong menenangkan diri dan mengambil sebutir peluru dari cincin Asura. Menelan peluru itu, ia memulai pemulihan instan. Cahaya biru berkelap-kelip di sekujur tubuhnya hampir seketika, membantunya pulih perlahan. Hampir setengah jam berlalu ketika cahaya biru menghilang. Luka-luka di tubuh Huang Xiaolong sembuh dan tertutup, tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari permukaan, tidak seorang pun tahu bahwa Huang Xiaolong baru saja terluka. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kakinya, dan terus berjalan ke dalam lembah. 1 jam kemudian, ia mencapai ujung lembah lainnya. Di dinding gunung di ujung lembah terdapat lubang hitam yang gelap. Dari dalam lubang hitam yang memanjang menjadi terowongan itu terdengar hiruk-pikuk rengekan yang menyayat hati. Huang Xiaolong ragu sejenak, tetapi akhirnya menguatkan diri dan melangkah maju. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia tidak mau pergi begitu saja tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di dalam tubuhnya bergetar sekali saat dia melangkah pertama ke dalam terowongan hitam. Sejak dia memasuki lembah, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun hingga saat ini. Huang Xiaolong sangat gembira di dalam hatinya. Dilihat dari reaksinya, mutiara jiwa absolut memang ada di lembah ini, di dalam terowongan hitam ini. Huang Xiaolong mengikuti jalan terowongan hitam yang hanya berisi kegelapan total dan menyeluruh, menyerap semua cahaya. Matanya tidak bisa melihat lebih dari 300 meter di depannya. Meskipun tidak ada kabut tebal di dalam terowongan hitam, Huang Xiaolong tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia mempertahankan transformasi jiwanya, selalu memperhatikan perubahan arah. Namun, terowongan hitam itu seperti tidak ada ujungnya. Huang Xiaolong menelusuri jalan setapak itu selama beberapa jam, tetapi tidak terlihat ujungnya.